Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin walhamdulillahirabbil alamin. Hai adik-adik, perkenalkan saya Muhammad Faiz Abdullah. Di sini Pak Faiz akan bercerita tentang Maulidur Rasul. Ya, sahabat. Ya, Maulidur Rasul atau hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kapan beliau dilahirkan? Ya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnin atau hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu adik-adik ketahui dulu, sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, masyarakat Makkah itu adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang dimana pada zaman itu adalah zaman kebodohan, karena mereka menyembah berhala, mereka melakukan kemungkaran seperti membunuh, berjudi, mengurangi timbangan, berzina, dan lain sebagainya. Pada zaman itu juga, ketika mereka mempunyai keturunan perempuan, mereka sangat malu. Mereka menganggap itu adalah aib. Maka mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Mereka menyembelih dan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Sungguh sangat menyedihkan zaman jahiliyah itu, adik-adik. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan sampai Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul, semua tindakan-tindakan kemusyrikan, kemungkaran dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala. Nabi Muhammad memerangi kemungkaran. Nabi Muhammad melarang perjudian, melarang pembunuhan, melarang perzinahan, melarang membunuh anak perempuan mereka. Karena itu semua sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia. Baik adik-adik, jadi ketika Nabi Muhammad itu sudah menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu menghilangkan semua kemusyrikan dan memerangi semua kemungkaran. Alhamdulillah, dari zaman jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka menjadi zaman yang terang benderang, zaman di mana terjadi semua kemungkaran menjadi zaman yang teratur. Karena Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat yang terbesar, yaitu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran tadi isinya adalah firman Allah, wahyu Allah, yang di dalamnya adalah berbentuk perintah dan larangan. Oke, adik-adik, pada kelahirannya Nabi Muhammad SAW, beberapa waktu selang kelahirannya itu ada sebuah cerita yang sangat menarik, di mana di sini ada sebuah negeri Yaman yang memiliki raja yang sangat zalim, namanya Abraha. Abraha sangat iri dengan kota Mekah, karena kota Mekah menjadi sentral, menjadi pusat peribadatan, di mana penduduk-penduduk sekitar dan penduduk-penduduk di luar kota Mekah itu beribadah ke kota Mekah, karena di sana ada Ka'bah. Raja Abraha iri
dan dia ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Raja Abraha mengumpulkan semua bala tentaranya. Ribuan tentara Raja Abraha sudah siap, dan mereka semuanya menggunakan gajah atau menunggangi gajah. Maka pada tahun itu dinamakan dengan tahun gajah, karena pasukannya Raja Abraha itu mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah di kota Makkah. Akhirnya ketika Raja Abraha ini sudah mendekati kota Makkah, Abu Thalib, juru kunci Ka'bah, menghalangi. Apa yang kau inginkan, wahai Abraha? Jangan kau hancurkan Baitullah, rumah Allah ini, karena ini adalah tempat ibadah kami. Maka Raja Abraha mengatakan, kami tetap akan menghancurkan Ka'bah. Kalau tidak ingin pertumpahan darah, kalian menyingkirlah ke bukit. Akhirnya Abu Thalib pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan mereka semua mengungsi ke bukit. Ketika gajah-gajah yang dikendarai oleh pasukan Abraha ini sudah sangat dekat dengan Ka'bah, ada sesuatu yang aneh. Gajah-gajah itu cuma berputar-putar saja, diam di tempat, tidak mau menghancurkan Ka'bah. Sampai bingung Raja Abraha, apa yang terjadi? Ketika Raja Abraha menoleh ke langit, langit sepertinya mendung, akan tapi mereka melihat seperti sekumpulan burung. Ternyata ada segerombolan burung, ribuan burung, namanya burung ababil. Burung yang di cakar-cakarnya itu menggenggam bara api yang diambil dari neraka. Ketika burung-burung itu sampai tepat di atas pasukannya Raja Abraha, mereka melepaskan batu-batu yang diambil dari neraka. Seketika itu maka matilah semua pasukannya Raja Abraha, termasuk Raja Abraha juga mati. Akhirnya Ka'bah tidak jadi dihancurkan oleh pasukan Raja Abraha. Ya, adik-adikku sekalian, dari kisah atau cerita yang Pak Faiz sampaikan, kita bisa mengambil hikmah. Kita bersyukur sekali karena kita sekarang berada di zaman di mana kita tidak lagi mendapati apa itu yang namanya zaman jahiliyah. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita itu bersyukur kepada Allah karena kedatangan Nabi, yaitu salah satunya adalah kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, karena bahwasanya Allah dan malaikatnya itu selalu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, seperti itu. Jadi kita mengisi hari-hari waktu dengan memperbanyak sholawat. Lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini, lebih-lebih di bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Pak Faiz akhiri, mari kita bersolawat bersama-sama. Mudah-mudahan solawat kita nanti sampai kepada beliau.
kepada kekasih kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai kita, yang sangat mencintai umatnya. Ya, hitungan ketiga, mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, demikian. Mohon maaf apabila ada khilaf kata. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.